Ya, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini, Bapak minta kesediaan dari seorang siswa berdoa untuk memimpin kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ki. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apakah semua dalam keadaan sehat-sehat? Sehat. Siap untuk kita memulai pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Oke. Ya, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, coba anak-anak memastikan memeriksakan kerapian dari pakaian anak-anak. Apakah bajunya sudah rapi? Yang laki-laki, apakah bajunya sudah disisip ke dalam? Sudah. Oke, baik. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Masih ingatkah tentang pertemuan kita pada pertemuan yang minggu kemarin? Masih. Oke, kalau begitu minggu kemarin itu pertemuan yang kemarin itu kita belajar tentang apa? Teks fantasi. Teks fantasi itu adalah ciri-ciri teks yang seperti apa? Atau teks yang isinya bagaimana? Siapa yang bisa? Yang bisa menjawab? Oke, silakan Nirci. Teks fantasi adalah teks yang isinya berupa kekayaan dan imajinasi. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nirci dulu. Ya, jadi teks fantasi itu adalah teks yang isinya berupa khayalan atau imajinasi ya, dari seorang penulis atau pengarang cerita fantasi. Dan tentunya cerita fantasi itu pasti tokoh-tokohnya harus memiliki kesaktian, ada magisnya, ada supranaturalnya. Terus latarnya ada latar menggunakan latar lintas waktu sesama, futuristik, dan menggunakan latar lintas waktu saat ini. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Minggu kemarin itu kompetisi dasar kita yang kita pelajari itu di 3.2 dan 4.2. Hari ini kita sudah di 4.3 dan 4.4. Nah, perhatikan di sini. Hari ini lupa ya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, kita anak-anak menyanyikan salah satu lagu nasional dulu. Lagu Himne Guru anak-anak bisa tidak? Himne Guru bisa? Terpujilah. Bisa? Bisa. Bisa? Oke, silakan berdiri. Ya, dalam hitungan 3 kita sama-sama ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Himne Guru. 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru,
sini 4.3 dan 4.4. Nah, perhatikan di sini. Bapak minta kesediaan dari seorang siswa untuk membacakan kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini. Silakan, siapa yang mau bersedia membantu Bapak untuk membacakan kompetensi dasar dan indikator tercapaian yang ada, silakan. Dia, silakan dia. Kompetensi dasar. 4. Pengenalan struktur dan kekuasaan generasi. Huruf cerita fantasi yang dibaca oleh dengar. 3.4.1. Menganalisis struktur teks cerita fantasi. 3.4.3. Menyimpulkan pola pengembangan cerita fantasi. 3.4.4. Menganalisis unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Kompetensi dasar 4.4. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis. 4.4.1. Merencanakan cerita narasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks fantasi. 4.2. Membuat cerita fantasi secara lisan dan tulis. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi pertemuan kemarin itu kita masih membahas juga tentang teks cerita fantasi, tetapi itu anak-anak baru sampai kepada tahap menceritakan kembali teks cerita fantasi. Nah, hari ini anak-anak akan sampai pada menulis sebuah teks cerita fantasi berdasarkan dengan menggunakan media gambar seri. Nah, nanti sebentar baru kita sampai di sana. Sekarang kita mulai dari struktur, terus pola pengembangan dari teks cerita fantasi itu seperti apa, sehingga sebentar anak-anak bisa menulis teks cerita fantasi sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Nah, oleh karena itu perhatikan di sini anak-anak. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita, Bapak ingin melakukan presensi dulu. Dewi Titalapa, Lionel Yeskel Moy, Dean Johannes Moy, King, Petro, Neci. Oke, baik. Untuk kelas hari ini berapa orang yang tidak hadir? 2 atau 3 orang? 2 orang. Keterangan apa? 1 izin, 1. Oke, baik. Ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pertemuan kali ini, yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran teks cerita fantasi menggunakan model pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem teks teknik, peserta didik diharapkan yang pertama mampu atau dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi, terus yang kedua menyimpulkan pola pengembangan cerita fantasi, terus menganalisis unsur kebahasaan teks cerita fantasi, dan yang paling terakhir itu kompetensi dasar keterampilannya adalah merencanakan pembuatan teks cerita narasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks narasi dan membuat teks cerita fantasi dengan tepat. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan pada atau yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, oleh karena itu perhatikan di sini dalam menulis teks cerita fantasi
anak-anak harus tahu dulu strukturnya bagaimana. Nah, coba Pak, Bapak minta kesediaan dari seorang siswa membacakan dulu struktur dari teks cerita fantasi. Silakan Ayan. Struktur teks cerita fantasi. Orientasi. Mengenalkan latar tokoh. Komplikasi. Timbul masalah hingga masalah memuncak. Resolusi. Penyelesaian masalah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ayan. Nah, jadi struktur teks cerita fantasi itu ada 3 ya. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama orientasi. Nah, coba anak-anak perhatikan di situ bagian orientasi ini di mana bagian penulis atau pengarang mulai mengenalkan tokoh-tokohnya di situ, tokoh utama. Dia mulai menghadirkan tokoh utamanya, terus latarnya di mana, terus mungkin tempatnya di mana di situ. Penulis mulai menghadirkan di bagian orientasi. Terus di bagian komplikasi itu sampai di bagian komplikasi itu di mana tokoh utama atau tokoh-tokoh yang lain sudah mengalami sebuah masalah dan di situ masalah mulai memuncak. Terus di bagian terakhir atau bagian resolusi atau koda itu berisi penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh utama di dalam teks cerita fantasi tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham? Bisa. Bisa paham tentang struktur teks narasi tersebut? Bisa. Oke. Coba yang semangat dulu, jangan terlalu kaku, jangan terlalu gugup dengan jalan yang ada. Harus semangat ya, kan harus semangat ya. Oke, baik anak-anak perhatikan di sini. Berikut yang di slide adalah beberapa urutan pola pengembangan dari teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi ini yang pertama pola pengembangan yang pertama itu dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Terus yang berikut dikembangkan dari deskripsi latar. Terus dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya seperti ini. Dia mulai dari ceritanya, dari awalnya, di situ sudah mulai menghadirkan tokoh utamanya, terus mulai menyebutkan contohnya latarnya di angkasa atau di hutan atau di mana saja. Di situ penulis mulai menghadirkan cerita teks fantasi, mulai dikembangkan dari deskripsi latarnya, dikembangkan dari pengenalan tokoh utamanya, terus yang berikut dikembangkan dari pengenalan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut, terus dikembangkan dengan menghadirkan tokoh yang lain yang ada dalam cerita tersebut, terus yang berikut dikembangkan berdasarkan sebab akibat yang unik, karena di teks cerita fantasi itu tokoh-tokohnya harus unik. Itu merupakan salah satu ciri dari teks cerita fantasi. Yang berikut dikembangkan dengan lompatan waktu. Anak-anak sudah tahu kok, kalau teks cerita fantasi itu kan ada juga teks cerita fantasi yang menggunakan latar waktu futuristik. Waktu yang akan datang. Walaupun kita saat ini masih hidup di tahun 2022, tapi di dalam cerita tersebut tiba-tiba dia sudah ada di tahun 2035. Loncatan waktu itu menggunakan latar futuristik. Nah, yang berikut, kalau pengembangan yang berikut dikembangkan dengan ini melompat pada zaman yang berbeda atau waktu masa lampau atau waktu masa yang akan datang. Nah, terus yang paling terakhir dengan dikembangkan dengan mengubah latar. Nah, jadi dalam cerita fantasi itu kadang-kadang latar bukan hanya terdapat satu saja. Di situ ada beberapa latar yang dihadirkan di situ. Nah ini adalah pola pengembangan dari teks cerita fantasi. Sehingga sebentar dari gambar seri yang Bapak akan tampilkan nanti akan berikan kepada anak-anak bisa mengembangkan secara baik dan bisa menulisnya menjadi sebuah teks cerita fantasi nanti. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Ya, yang berikut kaidah kebahasaan
digunakan di dalam teks cerita fantasi. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa di dalam teks cerita fantasi itu ada kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita fantasi. Nah, ciri-ciri kebahasaan dari cerita fantasi itu atau kaidah kebahasaan yang digunakan itu yang pertama penggunaan kata ganti. Anak-anak tahu kata ganti orangnya? Tahu tidak? Ada kata ganti orang pertama tunggal, ya. Terus kata ganti orang kedua, orang ketiga tunggal, jamak. Tahu ya? Kalau kata ganti orang pertama itu apa? Saya, aku, atau ya saya, aku ya. Itu kata ganti orang kalau kata ganti orang ketiga, dia, ia, atau itu kamu jamak. Atau nama orang, contohnya Dea, Fitri, Petro. Nah, itu kata ganti orang ya ketiga. Nah, perhatikan di sini. Yang berikut adalah penggunaan kata mencerca panca indera. Nah, penggunaan kata mencerca panca indera ini di mana contoh kalimatnya ini membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung, melihat langsung dan merasakan langsung seperti itu. Padahal itu hanyalah sebuah cerita teks fantasi. Itu. Karena pasti akan bisa mengerti. Nah, yang berikut, maka sebentar baru kita masuk kepada contoh ya. Yang berikut menggunakan pilihan kata, menggunakan kata konjungsi atau kata sambung. Nah, anak-anak tahu konjungsi ya? Atau kata apa? Ya, kata penghubung. Contohnya setelah itu, sesudah itu, apa lagi? Apa lagi dia? Ya, sebelum itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata penghubung yang digunakan. Yang berikut menggunakan ungkapan keterkejutan. Nah, contohnya tiba-tiba Astin dikejar oleh seorang raksasa. Nah, atau tiba-tiba Astin terlempar ke angkasa. Itu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan di dalam kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang berikut menggunakan kalimat langsung ya. Iya, menggunakan kalimat langsung. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh dari masing-masing kaidah kebahasaan teks fantasi itu. Nah, ini coba Bapak minta kesediaan dari seorang siswa yang membacakan penggunaan kata ganti dari teks fantasi. Yang bersedia silakan Asti. Ciri kebahasaan teks fantasi. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan dalam grup aku, Leca, dia, Elza, Dodi. Ya, tepuk tangan untuk. Nah, ini dia menggunakan sudut pandang pencerita aku, mereka, dia, Esra, Domi. Nah, ini merupakan kata ganti atau sudut pandang yang digunakan penulis dalam teks cerita fantasi. Oke, yang berikut lagi. Penggunaan kata yang mencerca panca indera. Nah, itu dideskripsikan di latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang berikut, nah, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Coba Bapak minta kesediaan dari seorang siswa yang membacakan contoh kalimatnya itu. Silakan. Kalian itu berhidup mancung dengan hidungnya yang membuatnya menyentuh sekeliling. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi, coba anak-anak perhatikan di situ. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Jadi, makna kias itu artinya bukan makna yang sesungguhnya atau makna denotasi. Nah, itu. Jadi perhatikan di sini, makna kias itu artinya menggunakan kata-kata yang atau menggunakan majas. Karena di dalam teks fantasi ini itu bahasa ciri kebahasaan salah satunya itu pasti menggunakan gaya bahasa atau disebut dengan
Nah, itu contoh kalimatnya. Alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Jadi dari kalimat saja anak sudah tahu bahwa itu adalah kalimat yang menggunakan kata makna kias ya. Oke, baik. Nah, yang berikut lagi perhatikan sini anak-anak. Ya, Bapak minta kesediaan dari seorang siswa lagi membacakan kaidah kebahasaan yang berikut, yaitu kata hubung, penanda dan kata hubung penanda dalam urutan waktu. Ya, silakan. Onen, silakan Onen. Ciri kebahasaan segmentasi. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Barta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Otto. Akhirnya, Barta dapat menyelamatkan diri dari rekaman raksasa. Ya, betul dulu. Nah, jadi anak-anak perhatikan di situ. Di situ ada kata sambung penanda urutan waktu. Itu kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba ketika, terus sebelum, sebagainya, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain. Nah, itu contohnya seperti setelah buku terbuka, aku tersesat pada masa lampau. Nah, 2 tahun kemudian, terus akhirnya Farah dapat menyelamatkan diri dari rekaman raksasa. Nah, itu adalah kata sambung urutan waktu atau kata sambung penanda urutan ya, itu. Nah, kita lanjut lagi. Perhatikan sini anak-anak. Yang berikut adalah penggunaan kata ungkapan keter. Nah, coba aku minta seorang siswa membacakan yang ungkapan keter kejutan. Silakan, ayo semangat anak-anak. Coba Victoria. Ciri kebiasaan berita fantasi. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang dudukkan di desa dapat tanpa diduga buku jatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Oke, baik, kita untuk Victoria dulu. Nah, itu adalah penggunaan kata ungkapan keterkejutan atau penggunaan ungkapan keterkejutan di dalam teks cerita. Nah, contoh kalimatnya seperti tiba-tiba, terus tanpa diduga, di tengah kebahagiaan. Nah, itu menggunakan merupakan contoh-contoh ungkapan keterkejutannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang berikut itu penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Silakan satu orang siswa lagi. Ya, silakan Nenci. Ciri kebahasaan segmentasi. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Daripada itu mengejar kita, teriak kurang kawan kami. Aku terbangga mendengar tentang phone. Aku segera berlari. Oke, baik, kita untuk ya, jadi itu adalah satu contoh kalimat langsungnya. Di mana raksasa itu mengejar kita. Teriak Fona, kalam kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Itu contoh kalimat langsungnya. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa? Bisa. Karena nanti setelah ini anak-anak harus bisa menulis teks fantasi dengan harus memperhatikan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Ada berapa kaidah? Kalau tidak salah 6 atau 7 itu harus anak-anak harus bisa menggunakannya di dalam anak-anak menulis teks cerita fantasi sebentar ini. Bisa? Bisa. Patahnya sekali lagi bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah,
Jadi yang berikut untuk anak-anak bisa sampai pada tahap penulisannya. Yang pertama itu coba Bapak minta seorang siswa membacakan ini kerangka untuk mengembangkan sebuah teks cerita fantasi. Coba Bapak minta seorang siswa bisa membacakan itu. Siapa yang bersedia? Dia, silakan dia. Menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Oke, nah, jadi anak-anak yang perlu anak-anak lakukan yang pertama adalah tentukan ide cerita dulu. Ide ceritanya anak-anak mau nanti sebentar Bapak akan memberikan gambar seri. Dari gambar seri tersebut anak-anak mengembangkan gambar tersebut menjadi sebuah cerita fantasi. Jadi silakan anak-anak melihat gambar yang sebentar Bapak akan tayangkan. Ini nanti Bapak akan tayangkan di sini. Jadi anak-anak bisa tentukan idenya sendiri, terus anak-anak bisa mengembangkan gambar tersebut sehingga anak-anak bisa mulai dari menulis nama tokohnya, silakan ditulis mau menggunakan nama siapa, terus silakan ditulis latarnya di situ. Ini nanti Pak, sabar Pak, tayangkan gambar serinya dulu ya. Nah, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, itu coba itu adalah gambar apa yang pertama coba? Yang dari kotak yang pertama itu gambar apa? Bangun tidur. Yang kedua? Mandi. Yang ketiga? Sarapan. Ulang, yang ketiga apa? Sarapan. Ya, yang keempat? Berangkat ke sekolah. Ulang, yang keempat? Berangkat ke sekolah. Yang kelima? Berangkat ke sekolah. Sudah di? Sekolah. Ya. Seperti itu. Jadi gambar ini namanya gambar seri ya. Ya. Nah, nanti dari gambar ini anak-anak bisa tentukan judul dari tulisan tersebut, terus anak-anak bisa mulai menulis siapa, menentukan nama tokohnya siapa, silakan ditentukan sendiri, terus latar tempatnya silakan ditulis, terus urutan kejadiannya bagaimana sesuai dengan gambar yang ada, tokoh-tokohnya nama siapa saja, terus yang terakhir anak-anak harus bisa memberikan amanat atau pesan di dalam cerita tersebut ya. Bisa tidak ini? Bisa. Oke. Jadi Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk anak-anak bisa mengerjakan tugas yang Bapak sudah siapkan dalam LKPD tersebut. Ya, semua harus bekerja ya, karena Bapak membagikan masing-masing siswa dengan LKPD-nya semua kebagian. Jadi jangan ada yang tidak kerja, semua harus kerja. Karena nanti presentasi juga semua siswa harus aktif. Jangan hanya satu atau dua orang siswa saja yang maju di depan dan berbicara. Bapak mau semua harus aktif di kegiatan presentasi nanti. Baik itu yang presentasi, baik yang sebagai penanya nanti. Nah, oke baik, perhatikan di sini. Baca baik-baik suruhan yang ada di petunjuk yang ada di LKPD tersebut, sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Dan tentunya anak-anak harus teliti dalam menggunakan kaidah kebahasaan di dalam teks fantasi itu. Masih ingat tadi dengan kaidah kebahasaan
ya? Tidak. Itu harus menggunakan kaidah kebersamaan yang tadi kita sama-sama sudah pelajari. Dengan strukturnya, ada orientasinya, bagian pengenalan, terus ada komplikasinya, di mana konflik mulai muncul, dan ada bagian resolusi, penyelesaian dari masalah. Itu anak-anak harus bisa tuliskan di dalam teks dokumentasi. Ya, semua siswa harus, masing-masing siswa harus aktif di dalam kelompoknya, harus aktif, harus saling membantu. Semua harus aktif bekerja. Jangan mengharapkan satu orang saja yang kerja, karena nanti sebentar presentasi pun semua harus turut aktif di dalam kegiatan presentasi. Apabila ada kelompok yang mengalami kendala atau mau bertanya, silakan bertanya kepada Bapak, sehingga Bapak bisa membantu membimbing anak-anak menyelesaikan penulisan teks fantasi yang ada.
Ya, bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ya. Kalau sudah, coba diperiksakan kembali apakah tulisan anak-anak itu sudah sesuai dengan struktur dari teks interpretasi, terus penggunaan dari bahasanya apakah sudah benar. Nah, ini silakan ditentukan dulu karena judulnya belum ada. Mana ada yang kelompok 3? Ya, yang kelompok 3 silakan tulis nama-nama tokohnya. Nama-nama tokohnya siapa di sini? Mana? Nama-nama tokoh yang mana? Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan lanjutkan. Ini belum ada. Ya, silakan melanjutkan sampai dengan tahap penyelesaian masalah. Tahap penyelesaian masalahnya mana? Amanatnya mana? Jawab sebentar. Bagaimana dengan kelompok 1? Oke. Coba Bapak lihat nama-nama tokohnya mana? Nama-nama tokoh yang ada pada terus latarnya mana? Latar tempatnya mana? Ya, anak-anak perhatikan ya. Coba perhatikan di sini dulu. Setelah anak-anak tulis itu langsung tentukan di situ sudah. Judulnya apa? Judul ceritanya apa? Terus mulai dari latar. Latarnya di mana? Latar itu kan latar atau setting itu berbicara tentang tempat, waktu dan suasana. Ingat, harus kasih lengkap dengan unsur intrinsik dari cerita fantasinya akan tulis itu. Yang pertama tema atau judul itu. Yang kedua
kedua latar atau setting. Nah, latar berbicara atau setting berbicara tentang waktu, tempat dan suasana. Nah, tempatnya di mana? Itu harus ada di situ. Latarnya di mana? Latar tempatnya. Terus tokohnya, penokohannya. Tokohnya siapa-siapa harus dituliskan make-up di situ. Terus karakternya seperti apa? Wataknya seperti apa? Watak atau karakter dari masing-masing tokoh itu bagaimana? Harus kasih lengkap ya. Terus menggunakan sudut pandang keberapa? Dalam kalian menulis itu menggunakan sudut pandang orang keberapa itu? Yang kalian tulis itu. Nah, terus yang paling terakhir adalah amanat dari cerita yang anak-anak tulis itu bagaimana? Bisa ya? Bisa tidak ini? Bisa. Oke, semangat. Nah, sebelum melanjutkan dengan diskusi kelompok dari anak-anak, kita melakukan permainan dulu atau ice breaking. Silakan Bang. Supaya anak-anak jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku dengan suasana yang ada, karena ini sudah kegiatan yang ketiga yang kita sama-sama bersama dengan anak-anak melangsungkan kegiatan ini sudah kegiatan yang ketiga, jadi harus semangat. Ingat, dalam hitungan 3 masih ingat ya? Nanti pertemuan yang masih lagi 2 pertemuan itu pertemuan aksi yang keempat bersama dengan anak, terus satu lagi itu Uki nanti. Nah, jadi kita masih lagi dua kali syuting. Nah, 2 kali ambil rekaman video di kelas ini. Nanti ice breaking-nya kita ganti lagi. Kali ini kita menggunakan ice breaking-nya biasa kita sama-sama gunakan ketika pembelajaran di kelas. Masih ingat kan? Masih. Oke. 1, 2, 3. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi-pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang-siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, Tentor dihukum. Tentor fokus dan perhatiannya sudah buyar ini, kurang bagus Tentor. Silakan tentukan Tentor ini kita mau kasih hukuman apa? Tentor mau hukuman apa Tentor? Oke, silakan maju di depan karena Tentor fokus dan perhatiannya kurang baik sehingga ketika Bapak bilang tepuk malam, dia tepukannya berbunyi dalam arti bahwa dia fokus dan perhatiannya kurang bagus ya? Ya. Oke. Ventro, mau hukuman apa Ventro? Bisa bernyanyi tidak? Tidak bisa bernyanyi? Oke, kalau begitu kita kasih Ventro hukuman push up 15 kali. Silakan Ventro. Silakan. Karena kita sudah sama-sama sepakati ya. Kalau ada yang salah maka harus dihukum. Oke, silakan Ventro. Dihitung. Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Silakan dulu. Oke. Silakan bangun Ventro. Nah, jadi ingat bahwa kita jangan terlalu terpaku dan kaku dengan kegiatan pembelajaran yang ada ya. Ingat Ventro. Fokus dan perhatian Ventro ini kan lari kemana? Ada ingat apa? Ada ingat apa di rumah sebenarnya Ventro? Oke. Nanti lain kali Ventro harus siap kan? Jangan seperti tadi, kalau tadi kalian semua teman-teman sudah siap, tapi Ventro ini sendiri yang masih kebingungan. Dia tidak tahu. Tadi Pak sudah sebutkan bahwa tepuk malam dalam arti bahwa tepuknya. Oke, baik, silakan dulu rekan. Silakan melanjutkan kegiatan presentasi. Diskusi kelompok yang ada. Jadi ingat, ada judulnya, terus
latarnya, terus sudut pandang yang digunakan, terus penokohannya, tokoh-tokohnya siapa-siapa, silakan ditulis. Amanatnya harus ada. Masih jalan ya, Pak? Masih, Pak. Nanti sebentar presentasi maju ke depan saja gitu. Nah, tinggal bisa maju. Bagaimana kelompok 1 sudah? Bagaimana kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok mana yang presentasi lebih dulu? 1. Silakan tentukan. Apakah berurutan dari kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4, atau bagaimana? Berulang. Setuju? Kelompok yang lain setuju? Setuju. Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan memulai dulu. Nah, ini adalah gambar seri dari kelompok 1 ya. Nah, silakan. Shalom. Shalom. Teman-teman, pagi. Perkenalkan, Kapten Alfons akan mempresentasikan hasil penelitian yang pertama, yaitu tentang menyajikan gagasan negatif dalam bentuk jaringan informasi secara lisan. Pola pengembangan teks jaringan informasi. Pada suatu sore yang cerah, Allen dan teman-temannya mengolah ke lapangan. Allen akan
Ya, sekarang sampai sesi bertanya ya. Sekarang sampai sesi bertanya, oleh karena itu Pak minta keaktifan dari 3 kelompok yang belum presentasi ini untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Bisa tidak? Bisa tidak Pak tanya? Bisa tidak? Halo? Bisa tidak nih? Oke, silakan bertanya ke kelompok 1. Silakan nanya. Tentukan pesan dari teks yang akan kamu buat. Berhati-hati saat Sabar. Silakan tampung dulu pertanyaannya. Ingat, aku sudah sering ingatkan bahwa pertanyaan itu ditampung dulu, setelah itu baru jawabnya 1 kali jawab. Sehingga tidak memakan waktu. Jadi apabila masih ada kelompok lain yang bertanya, silakan bertanya dulu. Pertanyaannya dicatat, kelompok 1 mencatat pertanyaan yang ada. Setelah semua selesai bertanya, baru silakan dijawab 1 kali jalan. Seperti itu. Kelompok 2, silakan bertanya kelompok 2. Kelompoknya dia, silakan. tentukan karakter dari setiap tokoh dalam gambar tersebut. Ya, yang berikut. Silakan kelompok 3, silakan. Tentukan pesan dari teks narasi yang kamu buat. Ya. Jelas tidak pertanyaan yang ada? Jelas tidak? Kelompok 1, yang 3 orang yang di samping, jelas tidak? Jelas. Yang pertanyaan dari kelompok pertanyaannya sudah dicatat. Yang kelompok Dean, kelompok 2, kelompok 3. Sudah. Oke. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Ya. Yang berikut. Ya, silakan yang berikut lagi. Asli, silakan lanjut Asli. Sudah dijawab oleh Dewi. Teksnya mana? Silakan bacakan teksnya yang ada. Semua harus aktif dalam presentasi. Teks fantasi yang kamu tulis mana? Silakan dibacakan. Yang lain jangan berdiri saja, yang lain harus aktif. Mana teks yang kamu tulis mana? Bermain sepak bola di sore hari. Pada suatu sore yang cerah, Allen dan teman-temannya bermain bola di lapangan. Allen, Adam, Wawan, dan Min menjadi satu tim. Mereka bermain bola melawan tim dari kampung sebelah. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan persahabatan untuk mengisi waktu luang di sore hari. Pertandingan berjalan sangat seru. Kedua tim saling menyerang satu sama lain. Di tengah pertandingan berlangsung, tiba-tiba langit menjadi mendung dan hujan pun turun. Mereka tetap bermain meskipun hujan turun. Lapangan pun menjadi becek dan licin. Allen terlibat perebutan bola dengan tim lawan, membuatnya hilang keseimbangan dan jatuh dalam genangan air. Berlumpur wajahnya, penuh lumpur dan bajunya kotor. Pemain lawan ini meminta maaf kepada Allen. Pertandingan pun dihentikan karena hujan semakin deras. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan basah. Sesampainya di rumah, Allen mandi dan mencuci sendiri bajunya yang kotor penuh lumpur. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok. Oke, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Yang berikut kelompok 2. Silakan.
penyampaian cerita teks narasi. Akibat tidak mencuci tangan. Suatu sore, Carlos, Tito, dan Indra sedang bermain tanah di halaman rumah Tito. Tanah itu adalah tanah liat, sehingga mereka mudah mengaturnya sesuka hati dengan tangan. Saat asik bermain, Ibu Tito memanggil mereka menikmati kue. Ibu Tito mengingatkan agar mencuci tangan terlebih dahulu karena bermain tanah menyebabkan tangan mereka menjadi kotor. Mereka segera mencuci tangan, namun tidak dengan Carlos yang langsung mengambil kue di atas meja dengan tangan kotor. Mereka bertiga kemudian pergi makan bersama. Tito dan Indra makan dengan tangan yang sudah bersih, sedangkan Carlos makan dengan tangan yang masih kotor setelah bermain. Malam harinya perut Carlos sakit. Sampai beberapa hari, Carlos makan dengan tangan kotor. Pada waktu itu akhirnya dia sakit. Menurut dokter, Carlos sakit diare. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi tulisan teks cerita fantasi dari kelompok kami. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Ya, silakan kelompok 3. Bukan judul yang sesuai dengan kamu. Apa pertanyaannya, coba diulangi? Suaranya coba diperbesar. Kalau suaranya coba diperbesar dulu. Tentukan judul yang sesuai dengan gambar. Ya. Sebutkan judul yang sesuai dengan gambar dari gambar seri tersebut. Yang berikut kelompok 1, silakan. Tentukan karakter dari setiap tokoh dalam gambar tersebut. Ya, sebutkan setiap karakter dari tokoh dalam gambar tersebut. Sudah dicatat pertanyaannya. Oke, kelompok 3, silakan 4, silakan bertanya. Ayo, kelompok 4, semangat. Tentukan pesan dari teks narasi yang akan kamu buat. Ya, tentukan pesan dari teks cerita fantasi yang kalian tulis. Jadi, kesannya apa? Silakan dijawab. Jadi semuanya 3 kelompok sudah bertanya ya? Iya, Pak. Oke, sekarang gilirannya kelompok 2 untuk menjawab sangkaan atau pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Tentukan judul yang sesuai dengan gambar. Jawabannya adalah akibat tidak mencuci tangan. Yang berikut. Amin. Karakternya adalah Carlos, Tito, dan Indra. Pesan dari teks narasi yang kami buat adalah sebelum menyentuh makanan tangan harus bersih karena kotoran yang menyentuh menarik teman yang menyebabkan badan kotor pada saat makan. Oke. Nah, Berikut adalah pola pengembangan teks cerita narasi. Suatu sore, Carlos, Tito, dan Indra sedang bermain di sana di halaman rumah Tito. Tanah itu adalah tanah liat, sehingga mereka mudah membentuknya sesuai sesuka hati sedang dengan tangan. Saat asik bermain, Ibu Tito memanggil mereka menikmati kue. Ibu Tito mengingatkan agar mencuci tangan terlebih dahulu karena bermain tanah menyebabkan tangan mereka menjadi kotor. Mereka segera mencuci tangan, namun tidak dengan Carlos yang langsung mengambil kue di atas meja dengan tangan kotor. Mereka bertiga kemudian pergi makan di sana. Tito dan Indra makan dengan tangan yang sudah bersih, sedangkan Carlos makan dengan tangan yang masih kotor setelah bermain tanah. Malam harinya perut Carlos sakit. Sampai beberapa hari, Carlos makan dengan tangan kotor. Pada waktu itu akhirnya dia sakit. Menurut dokter, Carlos sakit diare. Sekian presentasi dari kelompok kami. oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Silakan.
Silakan mulai. Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ulang, yang semangat. Yang tanggapi salam yang dari kelompok 3 bisa semangat tidak? Bisa. Oke, silakan mengulang, memberikan salam untuk memulai. Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil tulisan teks cerita Pak Kasih dari kelompok 3. Berikut ini adalah pola penyebutannya. Yang pertama adalah setiap hari aku bangun pagi pukul 5 pagi. Jarang sekali aku terlambat bangun, dan kalau aku terlambat bangun pasti ibuku akan mencari aku. Aku langsung merapikan tempat tidurku. Aku langsung menuju kamar mandi dan mandi pagi. Air yang dingin dan bersih membuat badanku menjadi segar. Rasa ngantukku pun hilang. Setelah mandi dan berpakaian, aku menuju ruang makan dan ibuku telah menyiapkan sarapan pagi yang besar. Aku pun makan dengan lahap dan aku siap untuk berangkat ke sekolah. Aku berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki jarak sekitar 1 kilometer. Aku semangat berjalan kaki sambil menuju ke sekolah. Aku tiba di sekolah pukul 7. Suasana sekolah masih sepi. Aku pun masuk ke kelas sambil menunggu lonceng bicara berguru. Jika ada yang mau menanggapi hasil presentasi kami, kesempatan kami berikan. Ya, kelompok 3 memberikan kesempatan untuk menanggapi atau memberikan saran untuk hasil presentasi mereka, untuk menanggapi hasil presentasi dari mereka. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Sabar dulu. Volume suaranya diperbesar sehingga bisa terdengar dengan jelas. Pertanyaannya apa? Silakan. Tentukan judul yang sesuai dengan gambar. Ya, yang berikut, kelompok yang berikut. Ya, silakan King. Sudah? Sudah mencatat pertanyaan dari sini? Kelompok 2 sudah? Ya, silakan kelompok 1. Sebutkan karakter dari setiap tokoh dalam novel. Pertanyaan sama dengan kelompok 3. Silakan ganti pertanyaan yang ada. Tentukan pesan dari destinasi yang akan kamu buat. Judul yang sesuai dengan gambar tersebut adalah kegiatan setiap hari. Karakter dari setiap tokoh dalam gambar berikut adalah aku adalah tokoh yang rajin. Pesan dari teks narasi yang akan kami buat: rajin bangun pagi dan ke sekolah. Kegiatan untuk setiap hari. Setiap hari aku bangun pagi pukul 5 pagi. Jarang sekali aku terlambat bangun, dan kalau aku terlambat bangun pasti ibuku akan bangun aku. Aku langsung merapikan tempat tidurku. Aku langsung menuju kamar mandi dan mandi pagi. Air yang dingin dan bersih membuat badanku menjadi segar. Rasa jantungku pun hilang. Setelah mandi dan berpakaian rapi, aku menuju ruang makan dan ibuku telah menyiapkan sarapan pagi yang besar. Aku pun makan dengan lahap dan badanku siap untuk berangkat ke sekolah. Aku berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki.
Ya, silakan bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Oke, dari kelompok 3 dulu. Tentukan judul yang sesuai dengan gambar. Ya, yang berikut. Tentukan pesan dari teks narasi yang akan kamu buat. Kelompok 1. Silakan. Tentukan karakter dari setiap tokoh dalam gambar tersebut. Ya. Silakan menjawab kelompok 4. Judul yang sesuai dengan gambar adalah Bermain Lupa Tali Merdeka. Ya, yang berikut. Nomor 2. Pesan dari teks narasi yang akan kamu buat. Jawaban berhati-hati saat benar. Apa? Berhati-hati saat benar. Oke, yang berikut. Karakter dari setiap tokoh dalam gambar tersebut Sari, Rizna, dan Mila. Oke, karakternya seperti apa? Karakternya bagaimana? Senang, bangga, dan ceria ya? Oke. Baik. Bermain lompat tali merdeka. Suatu sore Sari, Rizna, dan Mila bermain lompat tali merdeka di lapangan desa. Mereka sangat bersemangat. Sari dan Rizna memegang tali dan Mila melompat. Pada saat tali seterinya, Mila melompat namun tanpa sengaja ia tergelincir dan jatuh di tanah. Lututnya luka dan berdarah karena terkena batu. Sari dan Rizna segera membantu Mila berdiri dan membongnya. Mila merasa tubuhnya sangat sakit sehingga ia kesulitan berjalan. Mereka duduk di depan rumah Rizna beralaskan tikar. Rizna pergi memanggil ibunya dan ibunya datang membawa obat untuk diobati kaki Mila. Ibunya memperingatkan mereka agar selalu berhati-hati saat bermain. Sekian prestasi dari kelompok kami. Oke, mari kita berikan aplaus untuk Nah, anak-anak, ini ada soal pilihan ganda, terus soal uraian. Ini Bapak akan bagikan di masing-masing kelompok dan setiap siswa harus mengerjakannya. Soal pilihan ganda, soal uraian dan lebar evaluasinya ini harus diisi ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa lembar evaluasinya diisi. Berikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semua sudah dapat anak-anak? Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Ya, 5 menit ya. 5 menit, silakan dikerjakan.
Oke, kalau sudah, perhatikan di sini. Ya, jadi Bapak dan anak-anak kita akan menyimpulkan keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu di mana yang pertama, siapa yang bisa sebutkan kembali tadi struktur dari teks cerita fantasi itu terdiri dari berapa struktur? Terdiri dari 3. Yang pertama apa? Orientasi. Yang pertama? Orientasi. Yang kedua? Komunikasi. Yang ketiga? Resolusi. Oke, jadi struktur dari teks orientasi itu ada orientasi, bagian pengenalan, terus ada resolusi, itu terjadi masalah, terus bagian yang ketiga adalah ya resolusi atau penyelesaian. Ya, jadi dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, yang berikut struktur dari teks cerita fantasi itu ada. Oh ya sudah, struktur sudah. Yang berikut pola pengembangan. Pola pengembangan dari teks cerita fantasi. Siapa yang bisa? Coba. Oke, Owner silakan. Menentukan ide penulisan. Ya, yang pertama menentukan ide. Yang kedua, Penggalian ide cerita fantasi dari membaca. ya, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga, Membuat rangkaian peristiwa. ya, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, Mengembangkan cerita fantasi. ya, yang keempat mengembangkan cerita. Fantasi. Nah, terus yang berikut adalah kaidah penggunaan di dalam teks cerita fantasi. Yang pertama itu pasti menggunakan kata ganti. Yang berikut menggunakan. Yang berikut. Yang berikut lagi. Yang berikut. Yang berikut. Oke, itu adalah beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita fantasi. Oke, nah, jadi perhatian sini anak-anak, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang bagaimana, isinya seperti apa, nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, Bapak minta kesediaan dari seorang siswa berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Silakan. Siapa yang bersedia untuk memimpin kita di dalam doa? Silakan. Oke, Ayani, silakan Ayani. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari anak-anak pada kegiatan OPR aksi ketiga ini.